Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan yang keenam, yaitu persamaannya Y2 aksen ditambah Y sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, dari persamaan ini dari persamaan ini kita akan menjelaskan tentang penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu persamaan ini merupakan persamaan diferensi orde 2, di mana yang menggambarkan getaran harmoniknya. Nah, bentuknya juga menyatakan gerakan alami sistemnya. Nah, sedangkan gayanya merupakan gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, tujuan kita adalah mencari solusi umum yang merupakan gabungan dari solusi homogen tanpa gaya luar dan juga solusi partikular akibat adanya gaya luar. Dengan demikian, penyelesaian persamaan homogennya yang kita cari pertama dulu yaitu penyelesaian persamaan homogennya. Langkah pertamanya kita adalah menyelesaikan bagian homogen terlebih dahulu, yaitu dengan menghilangkan ruas kanannya. Kan di rumusnya persamaan tadi, Y2 aksen ditambah Y sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, kita hilangkan ruas kanannya menjadi Y2 aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, persamaannya itu menjadi Y2 aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan metode persamaan karakteristik dari proses tersebut, maka diperoleh bahwa akar tersebut adalah persamaan berbentuk bilangan imajiner. Nah, kita kembali ke penyelesaian kita yang menggunakan metode persamaan karakteristik, yaitu menjadi dari persamaan Y2 aksen ditambah Y sama dengan 0, maka menjadi persamaan karakteristiknya itu menjadi R kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 atau menjadi R sama dengan plus minus I. Nah, dari persamaan tersebut maka kita peroleh akar persamaannya itu berbentuk bilangan imajiner. Nah, hal ini berarti solusi dari persamaan homogen itu berbentuk fungsi trigonometri, yaitu kombinasi sinus dan juga kosinus. Nah, dari kombinasi ini maka diperoleh YH-nya itu sama dengan maka diperoleh rumus persamaannya yaitu atau solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Nah, jadi yang menyatakan gerakan ini adalah gerakan alami sistemnya. Nah, selanjutnya yaitu solusi persamaan partikularnya. Dari persamaan lengkap yang pertama tadi atau persamaan yang keenam tadi, Y2 aksen ditambah Y sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, itu adalah persamaan umumnya atau persamaan lengkapnya. Nah, karena kita hanya menggunakan karena kita kali ini akan mencari solusi partikular, yaitu karena rumus kanannya itu berbentuk sin X dan cos X, maka tebakan awal kita itu solusi partikularnya itu adalah YP sama dengan A cos X ditambah B sin X. Namun karena bentuk ini itu adalah bentuk solusi sama seperti bentuk solusi homogen, sehingga kita harus dari persamaan ini kita harus mengalihkan dengan X karena akan terjadinya resonansi, maka bentuknya itu akan berbeda. Nah, dengan solusi homogen tadi. Nah, jadi hasil akhirnya yang telah dikali X itu dapat kita tulis menjadi YP sama dengan X dalam kurung A cos X ditambah B sin X. Kenapa? Karena kita akan mengalihkan X-nya agar bentuknya itu karena akan terjadinya resonansi. Nah, setelah dilakukan penurunan 2 kali, kita disubstitusikan kembali ke persamaan awal, itu diperoleh min 2A sin X ditambah 2B cos X sama dengan sin X ditambah cos X. Biasanya bentuk solusi partikular itu ditebak mengikuti bentuk ruas kanan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena ruas kanannya itu adalah rumus sinus dan kosinus, maka tebakan awal kita tadi berbentuk sinus dan kosinus. Nah, kosinus. Namun karena bentuk itu tadi yang saya jelaskan tadi, karena bentuk hasilnya itu sama seperti bentuk hasil solusi homogen, maka kita perlu mengalihkannya dengan X agar terjadinya resonansi. Nah,
Resonansi. Resonansi itu disebut ketika frekuensinya itu gaya luar sama dengan frekuensi sistemnya. Nah, untuk mengatasi hal ini maka kita harus eh, bedakan, harus dikalikan dengan X sehingga baru bisa menghasilkan tidak sama dengan solusi homogennya. Nah, setelah dilakukan proses turunan dan juga substitusi kembali ke persamaan awal, maka diperolehlah nilai solusi partikulernya sehingga terbentuklah solusi partikulernya. Baik, dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di sini kita dapat penyelesaian yang dimana penyelesaiannya itu dengan menyamakan koefisien. Nah, dimana nilainya itu adalah min 2A sama dengan 1. Nah, di mana kalau kita pindah ruaskan A-nya itu menjadi min 1/2. Sedangkan yang B yaitu 2B sama dengan 1. Jika kita pindah ruaskan nilai B-nya itu menjadi B sama dengan 1/2. Jadi solusi partikularnya itu menjadi YP sama dengan X dikali dengan 1/2 sin X dikurang dengan 1/2 cos X. Nah, di mana langkah terakhir adalah menyusun solusi umum, yaitu dengan menjumlahkan solusi homogen dan solusi partikular. Nah, di mana solusi ini itu menunjukkan bahwa selain bergetar secara alami, sistem juga memiliki respon tambahan yang semakin lama semakin besar. Nah, kita masuk ke solusi lengkap. Nah, di mana solusi umumnya itu ada solusi lengkap. Nah, jadi solusi lengkap itu adalah penjumlahan solusi homogen dan partikular. Nah, di mana solusi umumnya itu terdapat yaitu Y sama dengan C1 cos X ditambah dengan C2 sin X ditambah X dikali dengan 1/2 sin X min 1/2 cos X. Nah, dari solusi umum ini tuh kita dapatkan makna fisiknya, yaitu di mana jika dilihat dari hasil akhirnya terdapat faktor X yang mengalihkan fungsi sinus dan kosinus. Nah, di mana pada solusi partikular ini hal ini itu menunjukkan bahwa amplitudo getarannya itu bertambah besar. Nah, bertambah besarnya itu seiring dengan berjalannya waktu. Nah, fenomena ini itu dikenal sebagai resonansi, yaitu ketika sistemnya itu menerima gaya dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi alaminya. Nah, dalam kondisi ini energinya itu terus masuk ke dalam sistem sehingga getarannya itu semakin besar. Nah, dalam kehidupan yang nyata, fenomena ini tuh bisa menyebabkan yaitu jembatan bergetar hebat, bangunan menjadi tidak stabil, kaca dapat pecah oleh suara tertentu. Nah, dari makna fisik tadi dapat kita simpulkan yaitu solusi dari persamaan ini menunjukkan bahwa sistem mengalami gabungan antara yang pertama getaran alami, yang kedua getaran paksa akibat gaya luar. Nah, karena terjadi resonansi, maka amplitude getaran tidak konstan, tetapi meningkat seiring waktu sehingga sistem berpotensi menjadi tidak stabil. Baik, kita masuk ke soal nomor 9, yaitu pada soal ini berikan persamaan Y pangkat N ditambah 9Y sama dengan sin 3X. Nah, persamaan ini merupakan model getaran harmonik yang dengan frekuensi alami sebesar 3. Hal ini dapat dilihat dari koefisien 9 pada persamaan karena akar dari 9 itu adalah 3. Nah, ruas kanan yaitu sin 3 menunjukkan adanya gaya luar yang bekerja pada sistem dengan frekuensi sama dengan frekuensi alami lainnya. Karena frekuensinya ini sama, maka terjadi adanya resonansi, yaitu kondisi ketika sistem bergetar dengan amplitudo yang dapat membesar akibat kesamaan frekuensi. Oke, baik, kita langsung masuk ke penyelesaian soal, yaitu langkah pertama itu dilakukan dengan menyelesaikan bagian-bagian homogen dari ruas kiri dan ruas kanan. Nah, dari persamaan karakteristik diperoleh solusi yang berupa fungsi sinus dan fungsi kosinus dengan frekuensi 3.
Mengapa frekuensi ini 3? Karena didapatkan dari akar 9 itu adalah sama dengan 3. Yang dimana persamaan karakteristiknya ada R kuadrat ditambah 9 sama dengan 0, dan sehingga solusi alaminya itu menjadi Y sama dengan C1 cos 3X dan ditambah C2 sin 3X. Nah, kemudian untuk solusi partikular, kita melihat bahwa bentuk ruas kanan sama dengan bentuk solusi homogen. Nah, hal ini menunjukkan kembali adanya resonansi tadi, sehingga bentuk tebakan harus dikalikan dengan X. Nah, karena terjadi resonansi tadi, maka tebakan harus dikalikan dengan X, yaitu Y sama dengan X dikali A cos 3X ditambah B sin 3X. Setelah dihitung dan disubstitusikan, kembali diperoleh menjadi A sama dengan minus 1/6 dan B sama dengan 0, sehingga YP sama dengan minus X per 6 cos 3X. Oke, kita lanjut di penyelesaian solusi umumnya. Nah, yang dijelaskan pada kedua solusi tadi, pada teman saya tadi, didapat pula bahwa penyelesaian solusi umumnya itu yaitu Y sama dengan C1 cos 3X plus C2 sin 3X dikurang dengan X per 6 cos 3X. Nah, setelah dilakukan proses turunan tersebut atau penyamaan koefisiennya, maka diperoleh solusi partikular yang sesuai untuk kedua solusi tersebut. Kemudian, solusi umumnya itu diperoleh dari kita menjumlahkan solusi homogen dan partikular tadi. Nah, di mana bagian-bagian ini dibagi menjadi dua. Nah, solusi homogennya itu di mana bagian C1 dikali dengan cos 3X plus C2 dikali dengan sin 3X. Nah, ini yang dinamakan solusi homogen yang menggambarkan getaran alami sistem tanpa pengaruh dari gaya luar tadi. Nah, untuk bagian dari solusi partikular yaitu di bagian min X per 6 kali cos 3X. Nah, ini muncul karena adanya gaya luar tadi yang bekerja pada sistem. Beda dengan solusi homogen yang ditawarkan tadi. Itu menggambarkan getaran alami sistem tanpa pengaruh dari gaya luar. Nah, solusi umum yang ini diperoleh dengan menjumlahkan tadi kan, menjumlahkan antara solusi homogen dan solusi partikular yang sudah kita selesaikan tadi. Nah, selanjutnya untuk makna fisik dari solusi ini yaitu adanya faktor X pada solusi partikular yang kembali menunjukkan bahwa amplitudenya itu amplitude getarannya itu semakin lama semakin membesar. Nah, ini adalah tanda bahwa gaya yang bekerja pada sistem menerima energi secara terus-menerus dari gaya luar sehingga energinya tidak pernah habis. Nah, jika terjadi pada sistem nyata tanpa redama, maka hal ini bisa menyebabkan kerusakan struktur atau kegagalan sistem pada saat kita menyelesaikan solusi ini. Nah, dari bentuk ini kita dapat bisa memahami bahwa fakta fisik ini tadi karena adanya faktor X tadi, solusi partikularnya itu meningkatkan amplitude getarannya. Nah, semakin lama maka amplitudenya semakin besar. Nah, dari gaya sistem dalam sistem tadi nyata tadi, kondisi ini sepertinya sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur atau kegagalan sistem tadi. Makanya kita buat kesimpulan bahwa persamaan ini menunjukkan sistem yang mengalami resonansi sempurna, di mana kondisinya itu frekuensi gaya luarnya itu sama dengan frekuensi alami sistemnya. Akibatnya amplitude getarannya itu tetap terus meningkat dan membuat sistemnya itu menjadi tidak stabil jika tidak ada mekanisme redamannya. Maka itu di dalam rekayasa selalu ditambahkan adanya peredam atau damping agar sistemnya tetap aman gitu.